Perang berdarah di Suriah yang dimulai pada tahun 2011 telah merenggut nyawa lebih dari 600.000 orang dan menyebabkan lebih dari 13 juta orang mengungsi atau terpaksa meninggalkan Suriah. Perang yang awalnya tampak sebagai konflik internal ini telah berkembang seiring waktu menjadi perang proksi yang diperjuangkan oleh sejumlah kekuatan regional dan global dan melibatkan negara-negara kecil di kawasan tersebut, menjadikannya salah satu konflik bersenjata paling rumit dalam sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik tersebut bisa dikatakan menghilang dari radar media dunia. Hal ini terjadi karena beberapa tahun negara tersebut relatif stabil dan berakhirnya periode pertempuran yang sengit. ISIS telah dihancurkan. Bashar al-Assad telah merebut kembali kendali atas wilayah barat dan tengah negara tersebut. Wilayah utara dikuasai oleh jihadis atau pejuang pro-Turki yang pernah terkait dengan Al-Qaeda, dan wilayah timur negara tersebut telah ditaklukkan oleh pasukan demokratik Suriah yang didominasi suku Kurdi. Bagaimana situasi di negara Timur Tengah ini saat ini? Mungkinkah gelombang kerusuhan yang melanda Timur Tengah memicu gelombang kekerasan lain di wilayah yang berlumuran darah ini? Mari kita lihat kejadian terkini di Suriah dalam upaya untuk mengurai simpul Gordian di tempat tersebut dan menjawab pertanyaan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan negara tersebut dalam waktu dekat. Mungkinkah kuali Suriah meledak lagi? Selamat datang di 20th Report. Pada tahun-tahun awal perang, bahkan sebelum munculnya ISIS, pada dasarnya ada dua pihak dalam konflik tersebut. Tentara Suriah yang setia kepada Presiden Assad yang didukung oleh Iran dan Rusia di satu pihak, dan tentara pembebasan Suriah yang didukung oleh sebagian negara barat, negara-negara Arab, dan Turki di pihak lain. Namun, pada hakikatnya mereka adalah gabungan dari ratusan organisasi bersenjata yang berbeda, sebagian besar berasal dari jihadis Sunni yang tidak hanya gagal bekerja sama secara erat tetapi juga saling bertempur dengan berdarah-darah untuk mendapatkan pengaruh. Sebelum tahun 2015, ISIS muncul sebagai kekuatan dominan yang memerangi Assad, bergabung dengan beberapa organisasi jihadis lainnya, dan pada tahun yang sama intervensi bersenjata Rusia dimulai. Tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020, terjadi berbagai kampanye berturut-turut yang hasil akhirnya adalah penaklukan Suriah bagian barat oleh Presiden Suriah yang menguasai semua kota besar di negara itu. ISIS dihancurkan oleh upaya gabungan tentara Suriah yang didukung Rusia dan Kurdi yang didukung oleh Amerika. Garis pemisah negara itu mulai membentang di sepanjang sungai Efrat. Namun, konflik tidak berakhir di wilayah utara negara itu. Para jihadis yang terkait dengan Al-Qaeda dari Hayat Tahrir al-Syam terus menguasai provinsi Idlib dan sebagian provinsi tetangga sambil tetap dekat dengan kota-kota seperti Aleppo dan Hama. Dalam serangan berikutnya, tentara Suriah mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang luas dengan memasuki provinsi Idlib, tetapi kemajuan lebih banyak diblokir oleh intervensi Turki yang sejak itu menjadi pemain kunci dalam konflik tersebut. Sejak 2011, Ankara telah berusaha untuk menggulingkan Assad dengan mendukung sejumlah organisasi Sunni melalui pasokan senjata atau pelatihan. Seiring berjalannya waktu, karena model ini terbukti tidak efektif dan Presiden Suriah gagal jatuh, sifat keterlibatan Turki berubah. Namun ancaman lain mulai muncul dalam perspektif Turki, entitas parastatal Kurdi di perbatasan Turki. Antara tahun 2016 dan 2019, Turki melakukan 3 operasi ofensif besar di Suriah Utara untuk melawan aspirasi Kurdi. Selain tentara Turki, operasi ini melibatkan pejuang Sunni Suriah yang ditundukkan oleh Ankara, yang darinya dibentuklah Tentara Nasional Suriah pada tahun 2017. Pasukan ini nantinya akan digunakan oleh Turki tidak hanya untuk operasi di dalam wilayah Suriah sendiri, tetapi juga untuk mendukung sekutu Turki. Mereka dikerahkan dalam pertempuran untuk Tripoli di Libya atau digunakan selama serangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh melawan Armenia. Tentara Nasional Suriah
masih ada hingga kini di wilayah yang diduduki Turki di Provinsi Aleppo Utara. Namun pasukan ini tidak berdiri sendiri karena ada pertempuran berdarah yang terjadi secara berkala antara organisasi-organisasi kecil yang membentuk tentara tersebut untuk memperebutkan wilayah atau pembagian harta rampasan dan keuntungan. Hasilnya, pada paruh kedua tahun 2024 ada beberapa kekuatan besar di Suriah. Bagian barat negara itu akan dikuasai oleh Presiden Assad dan tentara Suriah yang didukung oleh Iran, Rusia, dan Hizbullah. Provinsi Idlib dikuasai oleh jihadis Hayat Tahrir al-Syam yang memiliki hubungan dekat dengan Turki tetapi tidak tertarik untuk tunduk sepenuhnya kepada Ankara. Bagian utara Provinsi Aleppo dikuasai langsung oleh Turki melalui para pendukungnya di Tentara Nasional Suriah (SNA), dan bagian timur negara itu dikuasai oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang intinya adalah suku Kurdi, tetapi juga masih terpecah belah. Sebagai hasil dari operasi Turki tahun 2018 yang diberi nama Sandy Olive Branch, Ankara dan SNA merebut bagian barat laut Provinsi Aleppo, yaitu wilayah Afrin yang dihuni dan dikuasai oleh suku Kurdi. Meskipun mendapat dukungan terbatas dari Assad, suku Kurdi dikalahkan dan harus mengungsi ke selatan ke wilayah sekitar kota Tal Rifat yang secara historis dikuasai oleh faksi-faksi yang sekarang menjadi bagian dari SNA. Kota dan suku Kurdi direbut di bawah perlindungan Assad dan pasukan Suriah muncul di daerah tersebut. Operasi militer besar terakhir dalam Perang Suriah terjadi pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 yang menyebabkan pasukan Suriah mendekat ke dekat Idlib. Namun, operasi ini berakhir dengan intervensi langsung Turki dan gencatan senjata yang dijamin oleh Turki dan Rusia. Operasi militer skala besar memang berakhir, tetapi ini tidak berarti perang berakhir dan jatuhnya korban lebih lanjut. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi pertempuran berulang kali di daerah garis depan dan beberapa konflik internal berdarah di daerah yang dikuasai oleh para jihadis dari berbagai asal di utara negara itu. Gencatan senjata antara pasukan yang didukung Rusia di satu pihak dan Turki di pihak lain masih berlaku, meskipun belum dihormati. Berapa lama keadaan penangguhan yang tidak wajar ini dapat berlangsung jika kebencian antara pihak-pihak yang bertikai belum hilang? Penghentian permusuhan telah digunakan oleh Presiden Suriah untuk meningkatkan posisinya di panggung internasional. Diplomasi Suriah, bukan tanpa bantuan Moskow atau Teheran, berhasil membangun kembali hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab yang telah terputus bertahun-tahun lalu, dan tanda dari langkah-langkah ini adalah kembalinya Suriah ke Liga Arab pada tahun 2023. Dengan cara ini, Assad berhasil mendapatkan penerimaan kekuasaannya dari ibu kota yang sebelumnya memusuhi dia. Namun, Ankara dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tetap menentangnya. Meskipun ada banyak spekulasi selama 2 tahun terakhir tentang kesediaan Turki untuk berdamai dengan Suriah, dan dengan demikian antara presiden negara-negara ini, hal ini belum terjadi, dan setiap pernyataan oleh pemimpin Turki atau Kementerian Luar Negeri Turki yang menunjukkan kesediaan untuk menormalisasi hubungan dengan Assad telah berakhir dengan pemberontakan terbuka yang diorganisir oleh radikal Sunni Suriah pro-Turki. Seperti disebutkan tadi, selama bertahun-tahun Presiden Suriah dapat mengandalkan bantuan sekutu dekatnya, Hizbullah, Iran, dan Rusia. Seiring berjalannya waktu, kepentingan kedua negara pertama mulai berkurang dan Rusia mendominasi mitra Suriahnya, memanfaatkan melemahnya dan berkurangnya potensi Iran. Selain itu, Presiden Suriah sendiri yang menyadari perlunya membangun kembali hubungan dengan mitra regional tidak tertarik untuk mempertahankan posisinya sebagai sekutu dekat Teheran. Suriah tidak beroperasi dalam ruang hampa, dan berbagai peristiwa di negara tetangga Israel dan Lebanon tetap tidak terpengaruh. Serangan udara Israel terhadap Suriah bukanlah hal baru dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi peningkatannya saat ini terkait dengan keberadaan individu dan infrastruktur di wilayah yang dikuasai Assad yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Hizbullah Lebanon dan Iran. Serangan udara tersebut dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan Hizbullah yang berperang dengan tentara Israel di Lebanon Selatan untuk memberikan dukungan.
Namun terbunuhnya hampir semua pemimpin sayap militer Hizbullah dan tekanan pada kemampuan kelompok tersebut yang sejauh mana sebelumnya tidak diketahui sebagai akibat dari tindakan Israel telah menyebabkan sejumlah tentara organisasi tersebut dari Suriah kembali ke Lebanon. Di garis depan utara, pertahanan dilanggar karena kurangnya kehadiran tentara Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Islam Iran di wilayah Aleppo di antara tempat-tempat lainnya. Dengan kata lain, melemahnya potensi mereka sama saja dengan melemahnya pertahanan kota utama Suriah ini. Pada saat yang sama, mobilisasi dimulai di struktur kedua pasukan Sunni di wilayah utara negara tersebut. Rekaman dan informasi yang tersedia menunjukkan aktivitas yang lebih besar daripada sebelumnya di jajaran Hayat Tahrir al-Syam di Idlib dan Tentara Nasional Suriah di Aleppo Utara. Aktivitas ini tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh pihak Suriah dan hasilnya adalah penempatan kembali divisi pasukan khusus ke-25 yang dulu dikenal sebagai pasukan harimau di utara Aleppo. Tentara dari unit ini telah mengambil alih tanggung jawab atas wilayah-wilayah yang telah ditinggalkan pasukan Iran. Kedua belah pihak mengatakan musuh sedang mempersiapkan serangan. Pasukan Assad akan melancarkan serangan terhadap Idlib, sementara pasukan gabungan pejuang Sunni akan menyerang ke arah Aleppo. Bentrokan kecil terjadi di garis depan dengan inovasi teknis dari Ukraina seperti pesawat nirawak FPV muncul di medan perang. Artileri Suriah mengintensifkan penembakan terhadap posisi HTS di Idlib, sementara Angkatan Udara Rusia melakukan serangan udara yang lebih sering di garis depan HTS. Jadi, apakah kita akan memasuki fase konflik berdarah lainnya? Belum tentu. Mari kita mulai dengan Israel. Meningkatnya serangan udara Israel di Suriah serta pembunuhan para pemimpin Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon telah menimbulkan pertanyaan apakah Assad sendiri mungkin bukan target Israel berikutnya. Selama bertahun-tahun perang saudara berdarah di Suriah, Israel pada umumnya tetap pasif menawarkan dukungan yang sangat terbatas kepada beberapa kelompok pemberontak yang beroperasi di selatan negara itu. Serangan udara terhadap target yang terkait dengan tentara Suriah telah menyebabkan beberapa korban, tetapi secara keseluruhan serangan itu tidak memengaruhi kemampuan tentara Suriah untuk bertempur dengan lawan-lawannya. Tel Aviv memiliki banyak kesempatan selama lebih dari 1 dekade untuk melenyapkan Assad atau komandan utama tentara Suriah, tetapi tidak melakukannya karena tidak benar-benar ingin menggulingkannya karena takut akan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Assad tetap dapat diprediksi dan jelas melemah, jadi dia tidak menimbulkan ancaman nyata bagi keberadaan Israel. Kematiannya dapat menyebabkan kemenangan kaum radikal Sunni dari HTS atau ISIS yang hampir pasti akan menjadi ancaman yang lebih nyata dan Israel tidak pernah berkepentingan untuk menciptakan tempat berkembang biaknya para jihadis anti-Israel di dalam wilayah Suriah. Tujuan Israel adalah untuk melemahkan Assad, tetapi yang lebih penting adalah untuk secara teratur membatasi kemampuan Iran untuk mengerahkan pasukan di dekat perbatasannya. Di garis depan di Provinsi Idlib, gencatan senjata yang rapuh dipertahankan hanya melalui upaya Turki dan Rusia, yang potensi militernya sendiri mencegah pihak yang bertikai melancarkan operasi militer besar. Telah terjadi bentrokan sporadis di garis depan ini selama 4 tahun terakhir, dengan beberapa serangan terhadap konvoi gabungan Turki-Rusia yang berpatroli di wilayah yang disengketakan. Tetapi Oktober ini terjadi peningkatan yang nyata, tampaknya dengan persetujuan Rusia. Pada pertengahan Oktober, artileri Suriah dilaporkan menembakkan sedikitnya 4 peluru yang mendarat di dekat pos pengamatan Turki di dekat desa Ma'arat Nasan. Meskipun tidak ada korban yang dilaporkan, pasukan Turki membalas dengan menembaki posisi tentara Suriah. Pada hari-hari berikutnya, tembakan artileri Suriah terus berlanjut. HTS juga tidak tinggal diam. Peristiwa ini sendiri bukanlah hal baru dan bentrokan serupa telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Tetapi yang baru adalah keterlibatan Angkatan Udara Rusia yang jauh lebih intensif daripada tahun-tahun terakhir melakukan serangan bom di wilayah yang berada di wilayah protektorat Turki tetapi di luar kendalinya yang sebenarnya. Pengeboman Rusia dengan demikian bertepatan dengan penembakan artileri Suriah yang semakin sering, tetapi masih terbatas terhadap wilayah di bawah kendali HTS.
Kedua pihak saling menyalahkan Assad dan Rusia atas provokasi yang telah menyebabkan jatuhnya korban di kalangan pejuang HTS dan warga sipil dan militan Sunni karena memobilisasi struktur mereka dan merencanakan tindakan ofensif. Pada tahap ini, mustahil untuk mengatakan apakah bentrokan terbatas ini akan mengarah pada ledakan nyata aksi militer di provinsi tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan yang lebih luas oleh tentara Suriah akan bergantung pada persetujuan Moskow. Di sisi lain, HTS tidak mampu melakukan aktivitas yang lebih luas tanpa dukungan Ankara. Namun, para pengambil keputusan di kedua ibu kota kemungkinan ingin menghindari eskalasi Turki karena kekhawatiran yang sah tentang masuknya puluhan bahkan ratusan ribu pengungsi lagi, dan Rusia karena keterlibatannya di Ukraina yang jelas membatasi potensi kontingen yang aktif di Suriah. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa bentrokan terbatas ini pada suatu saat, secara kebetulan atau tidak, akan melewati batas yang tidak tertulis dan menyebabkan dimulainya kembali bentrokan yang intens melawan keinginan para pemain utama. Akhirnya, mari kita lihat wilayah yang benar-benar diduduki Turki di bagian utara provinsi Aleppo, tempat pasukan SNA beroperasi. Para pejuang konglomerat ini tentu ingin menduduki setidaknya sebagian wilayah yang berada di bawah kendali pasukan gabungan Kurdi Suriah, tetapi realisasi aspirasi mereka sepenuhnya bergantung pada persetujuan Turki. Semua upaya sebelumnya untuk bergerak lebih jauh ke selatan telah diblokir oleh Rusia dan keterlibatan pasukan Assad yang lebih besar di bagian negara ini. Hilangnya salah satu elemen keseimbangan kekuatan, Hizbullah dan faksi pro-Iran lainnya melemahkan potensi Assad yang mungkin ingin dieksploitasi oleh pasukan pro-Turki. Oleh karena itu, mungkin mobilisasi yang disebutkan tadi dalam SNA yang ditanggapi oleh tentara Suriah dengan memperkuat pasukannya. Tujuannya adalah untuk mencoba mempertahankan keseimbangan kekuatan di bagian garis depan ini. Tetapi jika Ankara menyetujui serangan tersebut, pemerintah Suriah akan berada dalam masalah mengingat posisinya saat ini. Namun yang paling penting adalah posisi Turki dan presidennya. Erdogan tampaknya telah mengabaikan tujuannya untuk menggulingkan Assad secara paksa dan tidak menentang upaya diplomatik Moskow yang sedang berlangsung untuk menormalisasi hubungan dengan Damaskus sejak 2022. Namun, proses dialog terhenti karena Assad mendesak penarikan penuh pasukan Turki dari Suriah. Kedua presiden mungkin dipersatukan oleh permusuhan mereka terhadap pasukan demokratik Suriah yang didominasi Kurdi yang telah menciptakan daerah otonom de facto di Suriah Utara dengan metode fakta yang dicapai. Namun, upaya bersama untuk membongkar negara para Kurdi telah dan akan terus diblokir oleh Amerika, yang pasukannya ditempatkan di wilayah Suriah Timur Laut dan Timur yang memberikan keamanan terhadap kemungkinan tindakan oleh Suriah atau Turki. Namun, Erdogan mungkin berasumsi bahwa akan lebih mudah baginya untuk membongkar otonomi Kurdi berdasarkan kerjasama dengan Assad dan Putin daripada hanya melalui kepemilikannya atas kartu truf Tentara Nasional Suriah. Kesetiaan para pejuang ini terutama bergantung pada Ankara yang membayar gaji mereka, tetapi bisa juga dengan cepat dipatahkan jika Turki memutuskan untuk benar-benar mendukung Assad. Dengan demikian, SNA merupakan aset sekaligus masalah serius bagi Ankara yang pada dasarnya mencegahnya untuk menjalankan kebijakan yang sepenuhnya berdaulat terhadap Damaskus. Antara Juli dan September tahun ini, pembicaraan antara Turki dan Rusia mengenai normalisasi hubungan antara Ankara dan Damaskus semakin intensif. Seorang juru bicara Asosiasi Sepak Bola Turki bahkan menyatakan sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan bahwa Turki menyambut baik upaya Rusia untuk menjalin kerjasama antara negara kami dan pemerintahan di Damaskus. Presiden Erdogan sendiri mengatakan beberapa bulan lalu bahwa ia akan siap menyambut Assad dan istrinya Asma ke Turki, seperti yang dilakukannya sebelum perang di Suriah dimulai. Hasilnya adalah protes anti-Turki di Suriah Utara. Sikap keras kepala Assad dalam menuntut keputusan yang jelas dari Turki terkait penarikan pasukan Turki dari Suriah terus menghalangi normalisasi hubungan pada akhirnya. Kendala kedua adalah militan Sunni pro-Turki yang khawatir akan masa depan mereka.
Moskow dan Suriah melihat normalisasi dengan Turki sebagai peluang bagi Assad untuk akhirnya memperoleh legitimasi atas pemerintahannya sambil mengetahui bahwa Turki juga berkepentingan dalam normalisasi ini. Alasannya termasuk biaya pendudukan Suriah Utara, mempertahankan pasukan pejuang Suriah, dan yang terpenting, keberadaan permanen pengungsi Suriah di Turki yang tidak hanya menimbulkan biaya finansial, tetapi juga biaya sosial dan politik. Erdogan mungkin ingin mengembalikan para pengungsi ke Suriah terlepas dari nasib apa yang menanti mereka di tanah air mereka. Namun ia membutuhkan persetujuan Assad. Di satu sisi, Assad bermain untuk legitimasinya, kemungkinan kembalinya ia ke papan catur internasional, tetapi juga untuk stabilitas masa depan Suriah. Di sisi lain, kembalinya ratusan ribu pengungsi, beberapa di antaranya mengangkat senjata melawannya bertahun-tahun lalu, dapat menimbulkan biaya yang ingin dihindari Assad. Jadi, dia menginginkan semuanya, normalisasi, penarikan pasukan Turki, dan pengakuan otoritasnya, tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kompromi sulit dilakukan. Angkatan Udara Israel terus melancarkan serangan udara terbatas terhadap sasaran-sasaran di Suriah dalam beberapa minggu terakhir. Sementara Erdogan tidak mengubah retorikanya terhadap Suriah dengan mengatakan, "Saya masih berharap pada Assad. Saya masih berharap kita dapat mencapai kesepakatan dan menempatkan hubungan Turki-Suriah pada jalur yang benar," kata Erdogan kepada wartawan dalam penerbangan kembali dari KTT COP29 di Baku. Di sisi lain, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden membawa ketidakpastian. Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler berharap bahwa setelah keberhasilannya dalam pemilihan umum, Donald Trump akan memutuskan untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Suriah. Hal ini akan menyebabkan pencabutan payung perlindungan yang berlaku di SDF dan memberikan kesempatan bagi operasi bersenjata lainnya di Suriah Utara yang menargetkan suku Kurdi. Singkatnya, simpul Gordian Suriah tampaknya sulit diurai karena saling ketergantungan yang terlibat dan penghilangan satu bagian saja dari teka-teki rumit ini yang menjamin stabilitas dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga. Namun pada akhirnya, peristiwa di Suriah bergantung pada dua pemain utama, Rusia dan Turki. Dan keputusan yang diambil di ibu kota merekalah yang akan menentukan masa depan tidak hanya negara Suriah itu sendiri, tetapi juga ratusan ribu warga Suriah. Perang di Suriah telah berlangsung selama lebih dari 13 tahun, dan meskipun 4 tahun terakhir ditandai oleh ketenangan dan stabilitas tertentu, bom waktu Suriah dapat meledak kapan saja, bahkan bertentangan dengan keinginan para pemain utama yang mengarahkan berbagai peristiwa di negara itu. Tidak ada skenario yang dapat dikesampingkan. Sejak malam hari tanggal 26 November, HTS dan kelompok bawahan lainnya memulai evakuasi paksa penduduk di daerah garis depan yang mereka kuasai di Provinsi Aleppo. Pada pagi hari setelah pukul 8 pagi, operasi ofensif dimulai di beberapa poros, tetapi target utamanya adalah arah kota Anadan. Pertahanan tentara Suriah dengan cepat ditembus di beberapa daerah. Operasi ofensif tersebut mencakup penggunaan VBIED, yaitu kendaraan yang diisi dengan bahan peledak dan dikemudikan oleh seorang pembom bunuh diri. Pada tahap pertama, operasi tersebut sebagian besar dilakukan oleh faksi-faksi yang bersekutu dengan HTS, tetapi segera dipastikan bahwa unit-unit SNA yang bersekutu dengan Turki juga terlibat. Akan tetapi, Ankara tidak mendukung operasi-operasi ini. Sementara tentara Suriah bahkan tidak melakukan perlawanan di beberapa tempat, Angkatan Udara, termasuk Angkatan Udara Rusia, segera dikerahkan untuk bertindak. Daerah-daerah di Provinsi Idlib dan Aleppo yang berada di bawah zona larangan terbang Turki dibom. Namun tidak ada tanggapan Turki terhadap serangan udara tersebut. Pusat komando dan posisi artileri, serta rute pasukan utama yang digunakan oleh HTS menjadi sasaran untuk membatasi potensi serangan mereka. Media Suriah melaporkan bahwa para jihadis telah merebut Qubtan al-Jabal, Basratun, Bala dan Salum, Saih Akil, Anjarah, Hawar, dan di Provinsi Barat Aleppo, antara lain. Situasinya terus berkembang dan dinamis, dan pasukan tentara Suriah telah dialihkan ke daerah tersebut, mungkin termasuk divisi elit ke-25 yang ditempatkan di utara Aleppo untuk mengamankan kota jika terjadi serangan SNA.